satu keluarga yang di situ tidak ada satu orang pun yang menjadi orang alim. Jadi bagi Imam Syafi'i itu sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh. Kalau ada satu keluarga tidak ada satupun dari mereka, baik itu ayahnya atau mungkin istrinya atau mungkin putrinya atau mungkin putranya atau cucunya, tidak ada yang jadi ustadz sama sekali. Itu sesuatu yang mengherankan. Kenapa seperti ini maksudnya Imam Syafi'i? Kok tidak pengen kita ini loh? Kok tidak pengen dapat syafaat? Dari siapa? Ya dari mereka. Kalau kita punya anak kok jadi orang alim, nanti anak kita ngajarkan kepada umat. Kalau mereka sama umatnya saja, mereka sama muridnya saja ingat, apalagi sama orang tuanya, kan gitu. Nah, makanya ya dengan yang punya anak kok masih ada kemungkinan besar untuk dijadikan orang yang pintar ilmu agama, ayo jadikan orang yang pintar ilmu agama dan jangan usah khawatir. Kadang ada di antara kita itu yang berpikiran nanti, Beb, saya itu sebenarnya kepingin Beb punya anak itu ustaz, cuman masalahnya saya pikirkan itu nanti kalau saya sudah tua, kalau anak saya jadi ustaz, kemudian kok saya sakit-sakitan, saya tidak bisa kerja, yang biayai saya siapa? Sedangkan dia kan cuma sibuk ngajar saja, sedangkan ngajar kan tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Ini yang salah orang tuanya. Gara-gara jenengan berpikiran seperti itu, nanti di masa tua jenengan Allah jadikan jenengan susah. Prinsip hidup itu kita tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Anak tidak boleh bergantung kepada orang tua tidak boleh bergantung kepada anak. Dan inilah yang terkadang menjadikan jasa jenengan sebagai orang tua kepada anak itu tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin di saat kita mengeluarkan, kita nyantai, biasa, tidak ada perasaan keberatan, itu tidak ada. Kita mengeluarkan duit untuk bayar sekolah anak, tidak ada perasaan eman, itu tidak ada. Cuman ada satu sifat di hati kecil kita, yaitu apa? Berharap nanti kalau anakku sukses, aku bisa berpangku tangan kepada anakku. Artinya kita tidak ikhlas nyekolahkan anak, tidak ikhlas. Kepingin anaknya jadi dokter, nanti kalau sudah jadi dokter enak, kalau sakit orang usah bayar. Bergantung. Padahal nanti ketika anaknya sudah jadi dokter, dia lebih milih pasien yang bayar daripada pasien yang tidak bayar. Sampai orang tuanya sendiri pun tidak diurusi. Telepon, nak ini bapak sakit nak. Oh, sebentar pak, ini saya masih operasi orang nih pak. Sebentar pak, ini saya masih ada banyak pasien di rumah ini, di tempat praktek ini, di rumah sakit masih banyak pasien, padahal bapaknya juga sakit. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan ilmu dunia. Ilmu yang paling baik, ilmu yang paling baik itu kata Imam Syafi'i adalah ilmu agama. Ilmu dunia, di antara ilmu dunia ini yang masih mendingan baiknya ilmu ilmu kedokteran. Jadi ilmu dunia ini manfaatnya sedikit. Yang masih punya manfaat besar atau lumayan manfaatnya itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu pun jika dibarengi dengan apa? Dengan ilmu agama. Jadi dokter tapi ngerti agama. Nah, makanya enak kalau sudah punya anak ngerti ilmu agama, jadi dokter enak. Syariatnya tetap dijalankan. Haknya para pasien diberikan dengan baik. Ya, kalau sekarang ini kan kebanyakan kadang ya kita lihat dokter-dokter ini ya, pasiennya sudah setengah mati gitu. Dokternya nyantai, masih sarapan dulu ya. Padahal sudah janjian waktu jam 7 ya. Waktu periksa ya, di rumah sakit dokternya datangnya jam 10 ya. Nah, itu banyak ya. Kadang ya, ini pengalaman juga pernah terjadi, kita lihat sendiri, luar biasa keadaan sekarang ini. Ya karena tidak ngerti ilmu agama. Nanti ada ibu-ibu hamil ya, sudah waktunya lahiran, dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit ini harus operasi, padahal lahir normal bisa ini. Kenapa? Kalau lahir normal biayanya kecil, tapi kalau lahir operasi biayanya besar. Kalau mereka ngerti, harusnya kalau ada perempuan yang mau lahiran ya,
dia bisa normal, dulukan yang normal kalau ngerti ilmu agama. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya lahir operasi itu adalah termasuk salah satu caranya orang-orang kafir supaya orang Islam ini sedikit keturunannya. Makanya dalam Islam lahir operasi jika darurat. Jika ada darurat, memang ini bayinya misalnya terlilit apa? Pusarnya, tali pusarnya ya. Sehingga kalau terlahir secara normal tidak bisa dan jelas ada buktinya, maka boleh operasi. Tapi kalau bisa normal, ngapain operasi? Kenapa? Rata-rata kalau sudah operasi itu kan tidak bisa langsung lahiran lagi, tidak bisa langsung hamil lagi, harus bertahap, kadang sampai 5 tahun ya. 5 tahun baru boleh hamil lagi. Itu sebenarnya caranya orang kafir. Untuk apa? Supaya kita tidak nurut sama Nabi kita Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, tazawwaju takatsaru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan berbanyak keturunan, karena aku akan banggakan nanti kalian di hari kiamat. Nah, ini keadaan di zaman sekarang. Jadi kita kalau seandainya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu terlalu jauh ya, hayalan yang terlalu jauh, karena mungkin karena sifat kita ya, buruknya kita, malasnya kita, paling tidak kita punya anak ustaz ya. Atau paling tidak kita menjadi murid, kita punya guru, sehingga guru kita cinta kepada kita, nanti bakal ingat kepada kita nanti di akhirat. Nah, mari diingat-ingat pesannya Imam Syafi'i ya. Aku heran kalau melihat ada satu keluarga tidak ada satupun yang jadi orang alim. Anak saya beb sekarang sudah menikah semuanya, masa saya suruh mondok? Jangan ya. Jangan punya anak laki-laki sudah punya istri, jangan suruh mondok, terus yang nafkahi siapa itu? Paling tidak cucunya. Cucu saya juga sudah gede-gede beb, ya cicitnya, cucunya itu kasih ilmu ya. Mulai sekarang didoktrin cucu-cucunya itu, sudah paling enak ya. Kalau punya anak jadi orang alim, kalau punya anak jadi ustaz. Manfaatnya walaupun seandainya tidak nampak di dunia, nanti akan sangat nampak di akhirat. Qala Anas, kana rajulun yasiru ala ba'ir fala'ana ba'irahu. Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, ada seseorang yang berjalan mengendarai keledai, fala'ana ba'irahu, karena keledainya lambat dilaknat. Keledai ini dilaknat oleh dia. Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad berkata kepadanya, ya Abdullah, la tasir ma'ana ala ba'irin mal'un. Rasulullah menegurnya, wahai hamba Allah, jangan kamu berjalan bersamaku di atas keledai yang telah kau laknat ini. Maksudnya Nabi gini, kalau kamu marah sama keledai ini karena keledai ini lambat jalannya, kemudian kamu laknat, kenapa kamu masih nunggangi gitu? Kan aneh gitu. Punya kendaraan, dicaci sendiri kendaraannya, tapi masih dipakai. Tapi masih dipakai. Kata Rasulullah, jangan kau berjalan bersamaku di atas keledai ini, karena keledai ini sudah kau laknat. Lepaskan dia, kata Nabi kita Muhammad SAW. Wa yaqtadil la'na al-kufru wal bid'atu wal fusku, dan melaknat orang itu bisa menjadikan kita keluar daripada iman, bisa dianggap murtad, hati-hati ya. Wal bid'atu, atau dianggap sesat, wal fusku, atau dianggap kita fasik. Jadi melaknat itu, orang melaknat itu macam-macam. Ada orang melaknat, setelah melaknat dianggap keluar dari iman, dianggap murtad. Ada orang melaknat, setelah melaknat dianggap mubtadi'. Mubtadi' itu orang yang suka berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dianggap fasik. Setelah melaknat kita dianggap fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli wahidatin maratib, setiap daripada hukum tadi memiliki urutan masing-masing ya. Al-ula wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang.